Ini 10 yang sempurna, harus 10 tahun memang. Bagaimana semulaikan? Nanti kalau 10 sudah jalan, nanti mau saya carikan dalil lagi. Bagaimana tambah? Insya Allah. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah maksud dari pesantren kita ini. Hadirin yang dimuliakan, kita melihat di negeri kita ini sekarang pendidikan agama itu di mana-mana terjadi kemerosotan dan keloyoan di mana-mana di seluruh Indonesia. Maka sudah mulaikan Allah Taala, ini kewajiban kita untuk membangkitkan kembali semangat belajar agama ini. Ini kalau tidak ada semangat kembali membangkitkan agama, bahaya besar mulaikan Allah Ta'ala. Maka akan habis ulama, habis orang-orang ahli ilmu. Akhirnya muncullah orang-orang yang tidak ahli ilmu memberikan fatwa agama, akhirnya sesat dan menyesatkan. Dan ini umat akan jadi nggak karu-karuan. Maka ini kewajiban kita bersama. Jadi jangan kita ini hanya sekedar berpikir pokoknya anak saya bagaimana belajar ilmu sampai selesai, bukan hanya begitu. Tapi ini belajarnya anak kita ini dalam rangka satu perjuangan besar untuk mengembalikan umat Islam kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nanti setiap masjid ada hafidz Quran, setiap masjid ada madrasah diniyah. Di mana-mana orang tahu agama. Sehingga semua orang mengamalkan agama dan kita akan tersenyum-senyum ketika kita masuk di kubur kita, assalamualaikum. Inilah yang kita cita-citakan, hadirin memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, memang punya anak yang soleh itu adalah satu perkara yang mahal, assalamualaikum. Perkara yang mahal. Sehingga para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam pun perlu menangis untuk minta anak yang soleh. Para nabi, para rasul tidak punya pikiran, alah wong saya ini sudah nabi, sudah rasul, katang manut lanjaran, engko rak ya anake mesti apik. Nanti anak-anak saya kan mesti jadi baik. Memang sepertinya begitu. Tetapi mereka masih menangis juga untuk minta anak soleh itu. Rabbi habli minas salihin. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam menangis kepada Allah. Fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Nabi Zakaria itu menangis minta anak yang akan meneruskan perjuangannya, anak yang diridhoi oleh Allah. Waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, saya ingin anak yang Kau ridhoi. Ini tangisan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dikasih kabar gembira oleh Allah, sebab doanya itu dikasih kabar gembira oleh Allah, dikasih anak yang halim, yang lembut, yang baik, masya Allah, yang lurus. Pokoknya namanya halim itu sudah, pokoknya orang yang baik dari segala arahnya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu anak itu lahir, maka oleh Nabi Ibrahim dikasih nama Ismail. Maknanya Ismail itu adalah Tuhan telah menerima doa saya, masya Allah. Jadi ini anak hasil doa, anak hasil doa, bukan hasil kebelet. Ada anak hasil kebelet itu ya ada. Gedebak, gedebuk, tahu-tahu keluar anak tanpa sengaja.
Nah ini dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lain ini. Nabi Ibrahim itu punya anak hasil doa ini. Bagaimana dimulaikan kita ini punya pikir doa sungguh-sungguh kepada Allah supaya kita ini punya anak hasil doa. Nah ini saya sudah tua Pak. Bagaimana ini anak sudah kadung keluar semua. Ya kodok, ya dikodok sekarang didoain terus menerus anaknya itu. Karena doanya orang tua untuk anak sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah di doanya seorang ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini perkara yang sangat penting kita renungi mulaikan. Jadi jangan sampai anak kita kirim ke pesantren, kemudian kita sudah merasa bebas. Alhamdulillah, anak sudah pergi ke pesantren. Nah, sekarang saya sudah duduk manis di rumah nonton televisi. Nanti pulang sudah jadi wali anak saya. Nah ini bagaimana Subhanahu wa ta'ala, ini namanya tidak cocok, tidak sesuai antara yang kita cita-citakan dengan apa yang kita amalkan. Maka Subhanahu cita-cita kita punya anak yang soleh, ya terus doa dengan sungguh-sungguh menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu punya anak yang kedua, yaitu Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Ini ada diceritakan dalam Al-Quran juga mulaikan. Kapan Nabi Ibrahim itu dapat kabar gembira akan dikasih anak yang kedua yang hebat juga ini, yaitu Ishaq. Kapan itu? Ini diantara sebabnya adalah karena pengorbanan ibunya. Ibunya itu suka khidmat tamu, malaikat. Ketika ada malaikat-malaikat, Masya Allah datang ke rumah Nabi Ibrahim, maka istrinya Nabi Ibrahim yang namanya Sarah, istri yang pertama, maka beliau ini berdiri, Masya Allah, menyiapkan makanan untuk tamu itu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin hanidh. Nabi Ibrahim menyelinap ke istrinya, tahu-tahu sudah datang membawa anak sapi panggang. Masya Allah, bukan ayam panggang, anak sapi panggang. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau jamu orang itu nggak main-main. Anak sapi panggang. Kenapa tidak sapi sekali? Kalau sapi itu kotot biasanya, dagingnya sudah keras. Maka Nabi Ibrahim, Masya Allah, pilih yang empuk, Masya Allah, dipanggang lagi, disuguhkan kepada tamunya. Maka suasana ikram tamu yang ada di keluarga Ibrahim alaihissalam ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengenai Nabi Ismail yang dikasih kabar gembira itu Nabi Ibrahim, tapi kali ini yang dikasih kabar gembira itu istrinya. Fabasyarnaha bighulamin alim. Saya kasih kabar gembira itu istrinya Ibrahim, Sarah itu akan dikasih anak yang alim. Anak yang alim. Padahal belum lahir, belum ke pesantren, tapi sudah dapat gelar alim. Aneh ini malaikat. Jadi kalau ibunya itu ahli korban untuk agama, anaknya itu belum lahir sudah alim. Tapi kalau ibunya ini nggak suka korban untuk agama, ya ini gawat ini. Ini kurang, persyaratannya itu kurang. Persyaratannya itu kurang. Jadi jangan kita kira pengorbanan orang tua itu nggak nyambung dengan anaknya. Nyambung itu dengan anaknya, barokahnya akan turun kepada anaknya. Jadi perkembangan anak kita ini ada kaitan juga dengan pengorbanan orang tuanya. Ini kita renungi betul mereka.
Ya, di antaranya yaitu khidmat tamu, masya Allah. Ya. Sebagian para ulama mengatakan Nabi Ibrahim itu kenapa toh kok tidak berdoa Robbi habli waladan sholiha? Ya. Kenapa beliau mengatakan Robbi habli minas sholihin? Kenapa beliau tidak berdoa ya Allah berikanlah aku anak yang soleh? Tetapi beliau mengatakan berilah aku anak yang dari golongan orang-orang soleh. Ini kata-kata ini secara sastra Arab ada bedanya semua katanya itu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian ulama, jadi maksudnya itu Nabi Ibrahim pada waktu itu mengingati semulaikan, mengingati orang-orang soleh terdahulu, nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh-soleh. Itu diingati oleh Nabi Ibrahim. Setelah diingati, Nabi Ibrahim timbul gejolak dalam hatinya. Rindu, ya Allah, berikanlah aku anak seperti mereka, ya Allah. Ya. Maksudnya begitu. Jadi doanya itu didasari karena cinta kepada orang-orang soleh. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dikatakan supaya kamu punya anak yang soleh, hendaklah kamu memulai dengan mencintai orang-orang soleh. Kalau kamu ingin